saya sendiri Kasma Ramadhani alias sebagai moderator. Saya Eden Nurhaliza Braja. Saya Maulidina Utami. Saya Putri Lingkungan. Saya Fisya Nasrega. Saya Kamelia Wandari. Baik, langsung saja kita kepada materinya, yaitu pertanyaannya adalah jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dan dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menjelaskan sesuai tema atau mata pelajaran Anda, supaya bukti siswa telah memahami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Edi Nurhaliza. Pada ini, silakan. Baik, yang pertama tentang understanding by design. Understanding by design ini adalah pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman mendalam dan keterlibatan siswa. Rancangan pembelajaran berpedoman pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Selanjutnya pemahaman capaian BPD akan disampaikan oleh Maulidina Utami. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait pemahaman capaian BPD. Nah, yang pertama belajar dengan pemahaman. Ketika pengetahuan baru yang sudah ada di siswa di sekitar konsep dan prinsip utama suatu disiplin ilmu. Dengan understanding by design mencakup 6 aspek pemahaman untuk tujuan penilaian. Wiggins menunjukkan bahwa siswa menunjukkan pemahaman yang benar ketika siswa mengungkapkan pengetahuannya dalam satu atau lebih dari 6 aspek pemahaman, antara lain menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif sendiri, berempati, mengenal diri sendiri. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Putri. Baiklah, selanjutnya penjelasan atau explanation. Penjelasan artinya dapat memberikan ilustrasi atau contoh mengenai sebuah ide atau gagasan. Yang kedua, Wiggins dan McT mengungkapkan bahwa penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih dapat diterima dan dapat dipahami dengan cara mendeskripsikan situasi dan struktur keadaan yang relevan. Penjelasan dapat diartikan juga sebagai pernyataan yang mendukung pendapat sebelumnya atau melengkapi pendapat yang sudah ada. Dalam memberikan penjelasan atau explanation lebih baik mengandung aspek mengapa, apa, dan bagaimana. Selanjutnya aspek yang menandakan bahwa siswa mampu menjelaskan, yaitu yang pertama mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri, kedua mempresentasikan dalam bentuk yang berbeda, ketiga mengajar kepada orang lain, yang keempat membuat dan memunculkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya bukti konkretnya akan disampaikan oleh Fisya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kita masuk dalam bukti konkretnya, di mana kami mengambil itu tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, dan kami mengambil subtema 3 mengenai usaha pelestarian lingkungan, dan mata pelajaran yang kami ambil yaitu Bahasa Indonesia dan juga IPA, di mana materinya itu terdapat mengenai siklus air, teks air untuk kebutuhan sehari-hari, serta mengenai peristiwa alam yaitu banjir. Oke, di sini kami membuat rangkaiannya bahwasannya siswa dapat menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks peristiwa alam yaitu banjir, dan menyajikan kembali peristiwa dengan memperhatikan makna cerita. Selain itu, siswa juga dapat mempresentasikannya menggunakan tahapan siklus air dengan cara menjaga lingkungan serta syarat-syarat yang diperlukan agar air layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disambung oleh dari Kamelia. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, misalnya melalui teks peristiwa alam, siswa dapat menguraikan kembali urutan peristiwa yang terjadi pada teks dengan memperhatikan latar cerita. Selain itu juga siswa melakukan pengamatan atas tahapan-tahapan dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Terakhir, siswa mendiskusikan dan membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi yang ada dan menuliskan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, serta kegiatan pengamatan, diskusi, dan membuat karya setelah kegiatan pengamatan, diskusi, dan membuat karya usai. Siswa melakukan presentasi menjelaskan hasil
kerja siswa di depan guru dan teman-temannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Amelia. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dan saran, dipersilakan. Silakan. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang memberikan pertanyaan dan tanggapan? Sekali. Pas Pak. Oke, baik, untuk kelompok 1 kan topik kali ini dapat menjelaskan. Di sini penekanannya adalah melalui penjelasannya itu melalui generalisasi atau prinsip. Maksudnya seperti apa? Karena tadi untuk di slide-nya itu kurang 8 poin untuk generalisasi dan prinsip. Moderator, terima kasih lah moderator. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih kepada saudari Bunga. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bunga terkait masih kurang pahamnya tentang kata-kata dari generalisasi atau prinsip dari penjelasan ini ya. Generalisasi atau prinsip. Baik, akan disampaikan oleh saudari Trisha. Oke, terima kasih kepada moderator. Bunga, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bunga, yaitu apa maksud dari kata generalisasi atau prinsip terkait dengan penjelasan yang kami paparkan tadi. Oke, kita pertama pilah-pilah dulu dari kata generasi dulu, artinya itu apa. Bahwasannya generalisasi itu berarti bahwasannya sebuah proses penalaran yang membentuk sebuah kesimpulan dari hasil suatu kejadian. Nah, kami mengambil contohnya itu kan sudah dipaparkan tadi. Jadi dia tuh harus ada penalaran dulu, baru dari suatu kejadian. Nah, untuk materi singkatnya saya kembalikan kepada Emi Nuraliza Gajah. Di konkretnya. Saya ikuti konkretnya. Oke, baik. Oke, baik, saudari Bunga, kan ini kan dari temanya kita, temanya lingkungan. Tema 8 lingkungan sahabat kita. Lalu subtemanya usaha pelestarian lingkungan. Dengan materi tahapan siklus air, teks air, kebutuhan untuk sehari-hari dan peristiwa alam banjir. Jadi pertama, siswa itu akan diberikan teks peristiwa yang mereka akan menyimak dulu teks peristiwa tersebut. Lalu di dalam tujuannya adalah siswa dapat menguraikan urutan dari peristiwa-peristiwa banjir dengan penyebab-penyebabnya. Dan selanjutnya siswa dapat menyajikan kembali peristiwa dengan memperhatikan latar cerita tersebut. Terus untuk generalisasinya, letak generalisasinya itu ada di bagian pada saat siswa melakukan presentasi penjelasan hasil kerja siswa di depan guru dan teman-temannya. Saat siswa menjelaskannya kepada teman-temannya, di situ siswa akan mengambil sebuah kesimpulan dari hasil presentasi mereka untuk dijelaskan ke teman-temannya. Kejadian itu mengenai siklus air tadi, gitu, itu dijelaskan sama mereka mengenai siklus air tadi. Jadi dia siswa itu menalar dari penjelasan temannya juga, gitu. Itu pendapat menurut kelompok kami yang saya kembalikan kepada Baik, bagaimana saudari Bunga atau ada teman-teman yang lain ingin mungkin menambahi dari jawaban kami? Berarti yang menjelaskan Kan guru sebagai fasilitatornya, guru sudah mengasih ini materinya ya, kita belajar hari ini. Lalu nanti kan di sini kan ada aspek yang menandakan bahwa siswa menjelaskan itu terakhir dia membuat dan menghubungkan sebuah kesimpulan. Jadi siswa diberi masalah, nanti siswa yang menguraikan peristiwa-peristiwa banjir lalu dipresentasikan membuat kesimpulan.
berarti fokus dari yang menjelaskan ini bukan penjelasan guru ya, tapi penjelasan siswa terhadap pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Oke. Kamu tetap menggunakan prinsip UBD. Ya itulah prinsip UBD-nya. Siswa mampu menjelaskannya. Baik. Ada benar? Sudah pas. Terima kasih ya. Apakah teman-teman yang lain ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas yang ditanyakan? Silakan. Oke, boleh ditutup. Baik, jika tidak ada, kami akan masuk ke presentasi kami dan saya rasa sudah cukup jelas. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.